Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membuat sanggahan kepada para pemirsa ya, yang jelas bukan fansnya penulis ya. Karena mereka di sini ngilok-ngilok no. Jadi beberapa hater ya itu ngomong, ini haternya terutama pendukungnya Arianto Misel. Jadi beberapa hater ini ngomong bahwa polusi NOx itu cuma mengada-ada, jadi nggak penting atau bagaimana lah gitu ya. Ada juga yang terakhir ngomong kalau HHO nggak mungkin lah menghasilkan NOx. Iya, kalau kalau pembakaran hidrokarbon baru. Tapi kalau dari HHO baik sebagai aditif ataupun sebagai komplitnya nggak mungkin terjadi. Jadi seperti itu ngomongnya. Ya, penulis sendiri aneh ya, mengapa kok ngomong begitu. Karena ya yang namanya pembakaran itu banyak justru nitrogennya. Kalau masih ada udara masuk ke dalam mesin, ya pasti ada nitrogen di dalamnya. Nitrogen yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan nitrogen oksida. Udara itu 70 berapa persen gitu adalah nitrogen. Oksigen berapa? 20 berapa persen gitu. Terus ada gas-gas lain juga seperti karbon dioksida ya. Ya tentu kalau ruangan tertutup, oksigennya akan berubah jadi karbon dioksida juga kalau ada orang, ada mesin di dalamnya. Tapi secara umum ya wis, nitrogen lebih dari 70%, terus sisanya sebagian besar adalah oksigen kondisi normal. Nah, ada yang ngomong kalau mesinnya pakai bahan bakar hidrogen, nggak bakalan ada nitrogen oksida karena oksigennya itu akan bereaksi terhadap HHO-nya, terhadap hidrogen yang ada di HHO-nya. Jadinya nggak akan ada polusi nitrogen gitu klaimnya. Nah, tapi kan harus dihitung juga, yang masuk itu lebih banyak oksigennya apa hidrogennya. Karena contohnya aja hidrokarbon itu kalau dihitung-hitung kan 1:14 toh, 1:12,5 lah idealnya. Itu artinya apa? Yang satu itu hidrokarbonnya, yang 12,5 itu udara yang ada nitrogen dan oksigennya. Seake oksigen nih, jadi nggak bisa dibilang kecil. Jadi kalau sampai ada yang bilang kecil itu ya jadi agak aneh gitu loh, nggak sesuai kenyataan. Dan penulis juga kutipkan lah dari yang sudah ngukur. Ada yang sudah ngukur berapa tingkat polusi nitrogen sesudah ditambahi HHO. Jadi HHO-nya sebagai aditif. Dan ternyata nitrogen oksida-nya meningkat. Jadi nitrogen oksida itu malah makin banyak. Mengapa kok bisa begitu?
karena ternyata penjelasannya pembakarannya jadi lebih menghasilkan panas. Jadi seperti itu. Jadi karena menghasilkan panas, karena pembakarannya lebih panas, hasilnya adalah lebih banyak polusi nitrogen oxide-nya. Mungkin banyak orang meremehkan nitrogen oxide ya. Ada Bro Gombal Mukio ya, kalau nggak salah, itu ngomong memang nitrogen oxide itu di Indonesia dianggap bukan sebuah polusi. Jadi nitrogen oxide itu wis gak iso diapakno ya. Gak bisa dianggap polusi lah kalau di Indonesia, mungkin karena standarnya juga pakai persen. Kan Indonesia itu standar uji emisinya pakai persen ya, nggak kayak negara lain yang pakai apa jenenge kuantitas gram per kilometer atau semacamnya. Katanya si Bro ini mobil-mobil setelah 2015 itu cenderung menghasilkan NOx lebih banyak karena yang dikejar adalah iritnya untuk mengurangi emisi HC-nya. Jadi NOx-nya makin banyak. Karena irit berlebihan itu juga membuat mesin makin panas dengan AFR yang makin minim ya. AFR makin minim itu salah satu caranya. AFR makin minim, NOx makin panas. Mesin makin panas, NOx meningkat. Nah, bahasan soal ya dari Bro Gombal Mukio ini yang input NOx mobil di Indonesia itu, kalau ada pengukuran polusi NOx nggak bakal ada yang lulus ya, membuat penulis jadi teringat kasusnya Dieselgate. Jadi di kasus Dieselgate ini kan ada apa jenenge mobil diesel ya, yang kalau diuji emisi dia melakukan sesuatu yang membuat mobilnya ini jadi lulus uji emisi. Jadi waktu pengukuran aja dia akan memberikan hasil yang bebas emisi. Sementara itu dalam kondisi pemakaian normal enggak begitu. Yang terkenal adalah VW. Tapi ternyata bukan cuma VW saja yang melakukan kecurangan tersebut. Nah, jadi ini website yang spesialis klaim garansi klaim emisi kendaraan. Ini contohnya halaman depan adalah Mercy yang klaim bisa bernilai 1000 euro yang piro 10 juta. Nah, ini emisi ini bisa macam-macam. Ini pabrikan di sini ada banyak. Alfa Romeo, BMW. Iki apa ya? Bahasa asli aja dulu ya. Alfa Romeo, BMW, Fiat, Honda, Iveco, Jeep, Land Rover, Mercedes, Nissan plug-in hybrid, Renault, Skoda, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Suzuki, Seat, Porsche, Peugeot, Mitsubishi, Mazda, Kia, Jaguar, Hyundai, Ford, Citroen, Audi. Wah, bisa dibilang banyak sekali ya. Ini disebut juga contoh-contohnya ya. Ini websitenya emissions.co.uk. Ini sebuah perusahaan yang spesialis untuk klaim garansi. Merek-mereknya wakeh toh ya. Ini bisa dilihat model Honda. Beberapa model mobil Honda mengeluarkan emisi 6 kali batas NOx yang diatur.
Sebenarnya model 4x4 namanya yang nggak disebut namanya memiliki 2 kali batas NOx. Jadi NOx ini masih dianggap polusi ya. Ini modelnya tidak memiliki daftar mana yang disebut. Laporan menunjukkan Honda Civic versi 2018 yang versi lain aja ya. Nissan, oh ini Note Juke X-Trail dari 2009 sampai 2018. Kia, oh Kia Sportage. Apa lagi ya? BMW. Nah ini model-modelnya 5 series, 4 series, 2 series, 216. Banyak juga ya. Mercy. Ini semuanya model diesel ya. Oh banyak. Jelas E-Class. Oh banyak. Hyundai i20 6 kali dari yang diiklankan. Kalau yang terkenal ya Volkswagen ya. Wah, semua kendaraan produksi Volkswagen, Audi, Seat, dan Skoda. Apalagi ini Suzuki yang 6 liter X4 Vitara S-Cross. Ini yang diesel ya, model diesel semua ya. Porsche, wah ini macan ya. Wes ini yang jelas banyak ya produsennya ya, tinggal dilihat sendiri aja di website ini. Banyak, ada BMW, Mercy, Honda, Suzuki, apa jenenge, banyak lah ya, merek-merek terkenal semua, merek-merek Eropa, merek-merek Jepang, Mitsubishi juga kena, Nissan juga kena. Iya tadi Suzuki ada juga. Merek Korea nggak tahu lah, nanti penulis lihat lagi. Nah itu ya, suruh bayar ganti rugi entah ke siapa ya. Dari pemilik kendaraan juga ada yang bisa menuntut ganti rugi. Nanti penulis browsing contoh-contohnya lah ya di depan laptop aja. Nah masalah polusi ini ya, termasuk kritikal juga ya. Kritikal karena ya sampai jadi kasus besar seperti itu, dan yang melakukan banyak pabrikan. Untuk mencapai tingkat polusi yang tingkat emisi yang sesuai standar, pabrikan sampai harus curang. Nah artinya memang kendaraan itu memang normalnya polusinya tinggi. Dan kalau pakai hidrogen, maksudnya bukan fuel cell ya. Kalau fuel cell kan bukan mesin bakar, tapi hidrogennya langsung direaksikan dengan oksigen, nggak pakai dibakar. Nah kita sebut yang dibakar lah ya, bahan bakar hidrogen dari HHO atau yang menggunakan aditif HHO. Ini disebut polusinya malah lebih tinggi. Nah kalau seperti itu kan ya jadi apa ya, kalau di luar negeri ada dieselgate, di Indonesia mungkin jadi apa, Nikubagate mungkin ya.
Tapi jelas bahwa nitrogen oxide ini jadi sumber polusi yang amat besar. Weh, disuruh sepeda motor, edan. Mobil disorong motor itu, motornya motor anu lagi, motor CVT itu, BLT itu wis molor gak karu-karuan itu. Ya wis lah. Terus yang jelas dengan kondisi seperti itu, ya kalau sampai di soal nitrogennya itu jadi kasus, ada gate-gatean gitu, maka pemakaian HHO juga ya jadi kurang bagus juga lah ya. Karena ya namanya HHO masih pakai apa jenenge, masih pakai udara bebas. Nah, untuk yang seperti ini kita mungkin perlu ya meniru caranya Stanley Meyer. Gimana caranya Stanley Meyer? Stanley Meyer itu pakai dibalikkan ulang. Jadi keluaran knalpot itu langsung dijadikan masuk intake lagi. Nah, ini mungkin bisa dikombinasikan lagi dengan cara lain lagi. Apa itu? Metode GEET ya, Paul Pantun Plasma Reaktor. Jadi plasma reaktor ini prinsipnya sederhana. Dia ini membuat bahan bakar dari uapnya air campur sesuatu yang mengandung hidrokarbon. Jadi bisa oli mesin, bisa air kencing, bisa apapun lah ya, yang pokoknya bisa menghasilkan bahan bakar. So let's add some sugar to this fuel tank. Some of them sure your dad told you never to put in the gas tanks. Water? Straight water. You got some water here. Then it is like Pepsi too. Seperti itu. Prinsipnya sederhana. GET itu panas dari knalpot dipergunakan untuk memanaskan uapnya itu. Nah, kalau dikombinasikan dengan HHO gimana? Ya tinggal dari keluaran knalpot ini dijadikan bubbler ya, dijadikan udara untuk mendorong air yang melewati sel elektrolisis. Nanti udara ini akan bereaksi, nitrogen oxide-nya akan bereaksi, menyebabkan timbulnya menyembulkan amonia. Amonia NH3 itu adalah bahan bakar. Bahan bakar zaman masa lalu ya. Gas amonia ini bisa dijadikan bahan bakar. Dan karena keluarannya udaranya itu campuran, ada NOx-nya juga, pembakaran juga bisa makin meningkat. Karena ini
N2O2 misalnya ya, itu adalah gas yang terkenal sebagai NOx. NOx itu nitrous yang sering dipakai sebagai boosternya kalau pas lagi balapan. N2O2 itu adalah katalis pembakaran, jadi akan membuat pembakaran makin cepat terjadi. Ya tentu kalau desain ya mungkin lebih ribet dari itu, tapi itulah prinsipnya. Jadi udara keluarnya dari HHO nya dikembalikan lagi, niru kayaknya Stanley Meyer. Nah kalau sudah begitu ya kendaraannya jadi benar-benar zero emission, karena udara keluarnya pun dipakai juga. Ya wis lah, wis gitu aja. Jadi ya sebenarnya NOx itu ya polusi juga, jangan dianggap remeh juga, karena terbukti di kasus Dieselgate itu sampai banyak perusahaan otomotif yang harus keluar banyak uang untuk mengganti rugi konsumen dan pengadilan ya. Tapi ini kasusnya untuk diesel saja. Entah kalau untuk mobil bensin kenapa enggak? Mungkin karena polusinya dianggap kecil mungkin ya. Alah, ya wes. Gitu aja. Nggak bisa banyak ngomong. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.